balik lagi di podcast Sintesis, ngobrolin jurusan kuliah dan profesi. Dan hari ini kita bakal ngobrolin jurusan yang banyak hitung-hitungannya. Nah, siapa yang suka hitung-hitungan di sini? Yuk kita dengerin. Dan aku nggak sendiri, seperti biasa. Aku hari ini ada Kak Kiki. Hai. Dan juga ada Kak Eri. Hai. Dan kita mau kenalan dulu dong ya sama Kak Kiki dan Kak Eri. Tak kenal maka tak sayang, makin kenal makin sayang. Iya. Jadi Kak Kiki, Kak Eri sekarang kerja di mana sih, sebagai apa? Terus dulu ambil jurusan kuliah apa tuh? Oke, sebelumnya thank you so much Kak Yosi atas invitation saya dan salam kenal semuanya. Saya Rizky Fidiarini, saya kerja di salah satu manufacture company multinasional yang bergerak di industri label. Dulu saya ngambil jurusannya itu ekonomi dengan peminatannya audit. Saya udah ada sekitar 14 tahun lah di area finance, ekonomi dan audit. Wow. Gimana dengan Kak Eri? Nah, hai semuanya. Nama saya Eri. Nah, saya bekerja di PT Dharma Polymetal Tbk. Nah, kebetulan saya ini untuk di accounting sendiri. Sebenarnya saya sekarang posisinya sebagai departemen head IT dan accounting. Jadi ada dua, ada IT dan accounting ya. Kayak sih. Alhamdulillah ya. Nah, untuk di accounting sendiri saya tuh mulai dari tahun 2021. Baru tahun 2021, sebelumnya saya di internal audit gitu. Kemudian untuk IT sendiri saya baru mulai di bulan September tahun 2024. Oke, jadi ini additional. Iya, betul. Promotion sebenarnya nih ya. Additional. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ada benang merah yang sama nih antara Kak Eri dan Kak Kiki, apalagi kalau bukan counting. Hitung-hitung. Benar, ngitung-ngitung. Nah, makanya buat kalian yang suka ngitung-ngitung ini kayaknya cocok ya. Indeed. Penasaran deh, counting itu tuh sebenarnya pelajarin apa aja sih selama 4 tahun kuliah? Mungkin nanti Kak Eri boleh tambahin ya. Yang pasti sih sebenarnya nggak selalu hitung-hitungan. Tapi sebenarnya kita juga diajarin how to translate that number into a storytelling. Jadi kita juga di accounting itu sebenarnya fokusnya adalah membantu manajemen membuat best decision maker untuk business in the future, gitu kan Mbak. Nah, jadi kita belajar apa aja sih? Kalau di manufacture kita belajar COGS, cost of goods sold. Berapa sih sebenarnya kita harus ngejual barang ini biar kita ada untung. Dan kita juga bisa cover operational kita. Terus kita belajar taxation juga ya Kak Eri ya dulu ya. Karena sebagai warga negara yang baik dan penyumbang devisa negara, company juga harus ada contributionnya gitu ya. Apalagi ya Kak Eri ya? Banyak sih sebenarnya. Salah satunya itu kalau yang favorit saya itu costing sebenarnya. Tadi belum sempat di mention sama Kak Kiki ya. Jadi costing itu sebenarnya mungkin kalau accounting itu sebenarnya kan ilmu mencatat ya sebenarnya. Mencatat transaksi-transaksi yang sudah terjadi. Nah, cuman kan dari transaksi tersebut bagaimana kayak tadi dibilang Kak Kiki bisa ditranslate menjadi suatu informasi yang berguna buat manajemen. Nah, informasi ini kan penggunanya itu nanti bisa dari internal perusahaan maupun eksternal. Nah, kalau eksternal perusahaan mungkin cukup dari laporan keuangan saja. Sedangkan kalau dari internal perusahaan pasti butuh yang lebih detail lagi. Nah, lebih detail itu salah satunya apa? Misalnya perusahaan mau tahu, misalnya satu perusahaan memproduksi ada 5 produk. Dari 5 produk itu mana yang paling untung? Nah, yang paling untung itu kan pasti harus dilihat lebih detail lagi. Nah, itu menggunakan ilmu costing. Nah, sedangkan costing tuh ada macam-macam ya, Kak. Ada traditional costing, ada ABC costing, ABC atau activity based costing. Nah, yang sebenarnya yang paling ideal sih menurut saya menggunakan ABC costing karena pembebanan biayanya itu lebih fair gitu. Wow, ini udah langsung ke inti banget nih. Buat adik-adik di luar sana yang apa itu Kak ABC costing, nanti coba sambil searching ya. Tapi tadi aku mau kulik sedikit nih yang Kak Kiki bilang. Sebenarnya kalau di accounting tuh bukan hanya masalah hitung-hitungan, tapi juga translation. Tapi kan kalau orang udah biasa hitung-hitungan kan kadang sulit ya untuk menceritakan ya. Kira-kira skill apa aja sih sebenarnya yang dibutuhkan di orang-orang di jurusan accounting ini? Ini menarik banget sih Kak Yosi, karena aku jujur pengen banget nge-highlight ini ke adik-adik gitu ya. Jadi don't be too specific into something, karena begitu kita terjun ke dunia profesional, communication is important. Nah, jadi tadi kalau pertanyaannya Mbak Yosi, apa aja sih sebenarnya skill yang dibutuhin gitu ya? Yang pertama kita harus punya
how to say ya, mind map. Jadi kalau kita ngomongin accounting, kita sebagai external customer tadi yang kayak Kak Eri bilang, kita kan disajikan satu laporan kondisi perusahaan. Oke, namanya financial statement. Di situ kita akan lihat nih, perusahaan ini kira-kira profit nggak ya? Bisa nggak ya? Going concern gitu ya? Kedepannya bisa nggak sih? Nah, di situ ilmu yang dibutuhin tentunya kita storytelling tadi, gitu kan? Kita belajar nih komunikasi dari angka. Misalkan di situ cuma tertulis net profit $5 juta, misalkan kayak gitu. So terus di bawahnya ada operating cost gitu ya, KR ya, $4 juta kayak gitu. Taxnya berapa? Nah itu nanti kita harus menyambungkan tuh antara net profit itu tuh terdiri dari komponen apa aja sih. Kira-kira kalau untuk bikin company ini lebih grow tuh kita harus saving di mana sih? Atau kita harus lebih efisien di mana sih? Kayak gitu. Nah jadi yang pertama kemampuan untuk membaca, punya mind map yang helicopter view ya kalau bahasanya kita tuh yang luas gitu. Nanti setelah itu baru kita translate dengan komunikasi yang efektif dan efisien. Agar manajemen itu kadang nggak punya waktu banyak dan kadang decision itu nggak selalu dibuat dalam kondisi yang ideal. Kadang kita ada isu, ada apa, jadi harus segera dan cepat recovery-nya. Jadi komunikasi is also important. Nah yang mungkin yang terakhir the ultimate ya pasti harus menyukai yang namanya angka. Tapi to be honest, saya dulu berawal dari tidak menyukai angka. Terus saya suka challenge. Jadi saya men-challenge diri saya masuk ke accounting. Oh gitu. Iya. Itu sih Mbak. Makanya itu kenapa aku taruh di nomor 3. Oke. Kalau Mas Eri ada tambahan nggak Mas Eri? Dari saya sih benar ya tadi kata Kak Kiki. Yang memang yang sangat dibutuhkan itu walaupun accounting itu memang ilmu menghitung, ya memang itu menjadi basic yang harus dipunyai oleh accounting menghitung itu. Karena kita memang harus menyajikan laporan keuangan itu yang akurat. Jangan sampai kalau misalnya ada salah, tidak akurat pasti nanti bisa mispersepsi, misinterpretasi akhirnya mengambil keputusan itu bisa menjadi salah. Tapi yang tidak kalah penting memang komunikasi itu sangat penting gitu. Karena misalnya kayak tadi disajikan satu laporan keuangan. Laporan keuangan ini supaya bisa bunyi seperti apa. Karena tidak semua user itu bisa membaca laporan keuangan kita. Even di C-level itu walaupun mungkin di C-level itu juga mereka sudah dibekali dengan cara membaca laporan keuangan. Tapi untuk detailnya mungkin perlu inputan dari kita. Dari accounting gitu. Nah, jadi kita juga harus bisa menjadi partner buat manajemen ya, buat manajemen menjadi partner dari laporan keuangan ini. Mungkin manajemen hanya ngelihatnya ya udahlah bawahnya kayak gimana atau NPAT-nya seperti apa. Nah, tapi yang harus bisa kasih insight ya kita gitu dari accounting. Misalnya Pak ini NPAT-nya sekian, mungkin kita bilang udah bagus segitu dibandingkan historical, tapi kita bisa kasih insight, tapi sebenarnya kita masih bisa lebih bagus lagi loh. Dari yang sudah bagus saja kita masih bisa lebih bagus karena kita ada kebocoran di A, B, C, D, E. Nah, kayak gitu sih lebih keren. Jadi ini accounting tuh kayak mercusuarnya suatu perusahaan ya. Indeed. Dimana ketika kita ini sehat nggak sih perusahaannya? Kalau nggak sehatnya di mana? Berarti harus diperbaiki apa gitu kan? Karena operation bisa beraktiviti, kemudian marketing bisa cari-cari order terus, tapi sebenarnya sehat nggak nih prosesnya end to end? Ngasilin profit nggak gitu kan bahasanya ya? Jadi perusahaan tahu mau kemana harus seperti apa supaya nantinya bisa jadi sehat. Benar. Dan kalau sudah sehat bisa jadi lebih sehat lagi, lebih profit lagi ya. Betul. Wah keren banget sih. Berarti orang-orang accounting ini orang-orang yang powerful nih. Ditakuti nih kayak di perusahaan ya. Kita partner bisnis ya betul. Mas ya. Memang harus accounting tuh memang harus punya skill untuk bisa melihat helicopter view. Sebenarnya jangan sampai kita accounting hanya menyajikan angka. Kita menyajikan angka ini ya udah nggak bisa kayak gitu. Kita misalnya helicopter view. Nah termasuk kita juga bisa jangan hanya kita batasin dengan atas historical transaction. Kita harus ngelihat future juga kan. Lihat future kayak contohnya apa? Misalnya suatu perusahaan lagi menyusun activity plan untuk setahun ke depan. Nah di mana activity plan tersebut kan biasanya menghasilkan KPI dari masing-masing departemen. Nah di situ accounting juga harus dituntut kejeliannya. Jangan sampai KPI suatu departemen ini tidak mampu mendukung company annual targetnya yang sudah ditetapkan oleh manajemen. Karena bisa saja KPI yang dibuat oleh masing-masing departemen ini biasanya hanya di lingkup mereka. Mereka membuat hanya di lingkup mereka sepengetahuan mereka. Nah misalnya saya mau menghemat di pos bagian A.
Nah pos bagian A sekian. Nah jangan-jangan yang menurut dia ini sudah oke dengan KPI segini saat di cascading ke dalam KPI dari company itu nggak masuk. Ya, kayak gitu. betul. Nah harus mampu melihat helikopter view seperti itu juga. Iya. Dan forecasting itu sangat penting banget ya Betul, Kak sangat Eri. penting. Karena kita kalau saya dulu pernah belajar kenapa sih kita itu harus pinter nge-forecast gitu ya. Jadi mama loreng gitu. Betul. Setengah dukun kita itu sebenarnya. Dukun. Tapi basicnya kita ada ilmu dukunnya tuh ada, yaitu tadi melihat past trend history dan seberapa penting sih kita punya skill memforecast itu karena kita itu di accounting harus berteman sama yang namanya uncertainty situations gitu ya Mas. Kita harus punya future itu bisa A, B, C, D banyak banget gitu ya. Kita mau profit 10%, 15%, EBITDA kita mau kita naikin berapa persen. Nah kita tuh harus bisa nyiapin strategi untuk sampai di situ. Di ultimate goalnya which is profit for the next gitu. Nah jadi ilmu forecasting ini teman-teman yang baru mungkin mau milih jurusan, aduh aku nggak bisa deh kalau cenayang-cenayangan gitu. No worry, semua itu ada benchmarknya, Betul, ada guidance-nya dan by experience itu pasti akan ke develop sendiri sih sense-nya gitu. Wow, keren. Ini kakak-kakak tuh expertise banget di bidangnya ya. Tapi aku mau mundur lagi satu langkah deh sebelumnya nih. Emang dulu accounting tuh jurusan pertama yang kalian pilih? Kak Eri dulu coba. Kalau dari saya tuh sebenarnya mungkin mundurnya agak jauh lagi nih. Dari sejak saya SMA mungkin ya. Jadi kalau zaman saya SMA dulu, kan kebetulan saya udah cukup tua ya. SMA itu dulu kelas 1 SMA tuh ngomongnya kelas 10 ya dulu ya. Ya, di kelas 10 itu kan masih general tuh. Masih general, kemudian pas naik kelas 2 itu biasanya ada penjurusan tuh mau masuk IPA atau IPS kalau dulu zaman saya. Nah, kebetulan waktu itu saya masuk IPA. Nah, tapi saya waktu itu mengundurkan diri dari IPA untuk dipindah ke IPS. Nah, kenapa? Oh, wow. Kenapa? Anak IPA mengundurkan diri ya. Enggak malu sama gengsi, Kak? Oh, enggak. Dulu karena justru itu karena gengsi juga sebenarnya. Oh, gitu. Karena awalnya itu saya pas saat kelas 1 itu pernah saya dapat nilai matematika jelek banget. Dapat nilai matematika 25 dari 100. Wow. Ini part of pembelajaran. Iya. Nah, dari situ saya diremehin sama guru matematika saya. Karena saya ngerasa masa sih saya dapat nilai 25. Saya minta remedial ke guru saya. Saya minta diremedi. Guru saya bilang gini, kamu diremedi 100 kali juga gak bakal lulus. Katanya seperti itu. Nah, di situ semacam pukulan buat saya. Terus saya pengen membuktikan diri bahwa saya bisa. Nah, pas saat saya di ulangan berikutnya saya dapat nilai bagus, guru saya itu masih bilang, kamu nyontek siapa? Seperti itu. Nah, dari situ saya karena gengsi nggak mau lagi ketemu guru itu seolah-olah ya. Pas saat saya masuk IPA kebetulan wali kelasnya tuh guru tersebut. Jadi saya nggak mau, saya pindah ke IPS. Nah, jadi berawal dari melarikan diri. Iya betul, melarikan diri. Saya pindah ke IPS. Menarik. Nah, pindah ke IPS, terus di situ kan juga saya punya membaca ada peluang. Kalau saya di IPA, di situ isinya orang-orang pintar semua, mungkin saya nggak akan bisa jadi nomor 1. Tapi kalau saya masuk ke IPS mungkin saya bisa jadi orang nomor 1 dengan peringkat nomor 1. Wow, luar biasa ya hitung-hitungannya ya. Nah, strategi betul. Supaya bisa dapat beasiswa dulu. Keren. Nah, tapi ternyata pas saya masuk IPS, guru matematika tetap bapak itu juga gitu. Jadi, ya udahlah emang ini kayaknya emang jodohnya takdir. Jadi harus berdamai dengan keadaan. Nah, di situ saya baru mengenal akuntansi. Nah, pas kelas 2 itu kan sudah mulai diajarin tuh di IPS kan ada ekonomi, terus cabangnya kan ada akuntansi lah. Di situ saya pikir, kok menarik ya gitu. Saya mulai seneng di situ tuh dengan akuntansi. Nah, karena saya udah mengenal akuntansi di situ sejak SMA kelas 2, maka saya sudah bulat tuh dulu tekadnya. Pokoknya saya mau kuliah mau akuntansi. Sebenarnya kan saya juga punya hobi menggambar. Saya dulu pengennya itu kalau nggak arsitek ya akuntansi, arsitek, DKV atau akuntansi. Cuman waktu itu saya lihat kalau arsitek atau DKV biayanya kok cukup mahal ya, gitu kan. Cukup mahal, ya udahlah saya ambil akuntansi aja. Karena akuntansi kan kebetulan labnya nggak terlalu mahal ya. Iya benar. Biaya labnya kan
kita ngitung-ngitung aja sebenarnya. Iya, masih Ada sisi terjangkau. realistisnya. Betul. Iya, jadi ya udah saya putuskan untuk ngambil akuntansi dan di situ memang saya suka sih jadinya gitu karena hampir dikatakan itu kan ilmu pasti ya. Ilmu pasti gitu kan sebenarnya lebih gampang dibanding ilmu yang lain gitu menurut saya. Itu sih kenapa saya dulu milih akuntansi gitu. Oh, menarik banget ceritanya Kak Eri. Thank you udah sharing lo. Ternyata ya di balik itu semua, ternyata ada kondisi-kondisi yang akhirnya membuat Kak Eri waktu itu move, ganti haluan. Dan ternyata you become who you are right now. Dan jago banget Kak Eri. I can testify. Gimana sama Kak Kiki? Nah, kalau aku mungkin ada samanya ada bedanya nih. Jadi kalau aku berangkat dari anak IPA. Nah, bedanya guru matematika which is yang sangat strict ini itu adalah papaku sendiri. Almarhum papaku bukan guru anyway, tapi beliau itu sangat mengencourage anak-anaknya untuk bisa berhitung cepat. Jadi mencomak ya namanya. Betul. Jadi at some point kita pernah pergi ke sebuah mall, di situ ada diskon, and then almarhum papa saya bilang, "Oke, aku akan belikan kamu ini, tapi hitung berapa harga setelah diskonnya." And then I'm failed. From that point, besok aku harus bisa berhitung cepat. But I don't like ngitung gitu loh Mbak. And then akhirnya yaudah aku jalanin IPA sambil aku berpikir kira-kira aku kan harus improve myself dong. Ini part of self improvement sih buat aku. Jadi aku suka challenge. Jadi aku akan challenge kali ini diriku sendiri. You don't like ngitung, then now you must be ngitung gitu kan. Gimana caranya? Jurusannya berarti harus yang related sama angka gitu kan. Jurusan yang related sama angka ya semua jurusan sebenarnya ada pelajaran accounting sebenarnya, cuma seberapa deep gitu kan. Terus aku mikir lagi, accounting, marketing atau manajemen ya gitu kan. Sempat tergoda ke manajemen, terus aku mikir kira-kira nih warung aja level usaha yang UMKM lah gitu ya kita bisa bilang yang profitnya nggak banyak itu pasti butuh orang untuk ngitung kan berapa sih sebenarnya aku untung nggak sih jualan dan aku tahu profesi yang paling cuan adalah menjadi accounting atau accountant gitu kan terus yaudah aku masuk accountant aja gitu kan terus akhirnya udah penjurusan kan penjurusan itu kalau nggak salah aku lupa ada manajemen, accounting itself, terus audit kalau nggak salah. Terus aku mikir, aku suka nih nge-review karena menurut aku salah satu strength aku helicopter view tadi gitu kan. Dan kalau aku mau belajar yang lebih spesifik, lebih expert gitu, ya aku harus ngerti dulu overallnya tuh gimana sih, baru aku bisa terjun in that detail level. Ya udah, terus aku akhirnya pilih audit. Nah setelah aku masuk accounting papaku happy banget dan aku juga happy karena aku jadinya kalau ada diskon suruh ngitung aku bisa jadi aku dibeliin deh. Cewek banget deh. Ya itu sih jadi inspire motivation aku tuh sebenarnya almarhum papaku juga sih. Gitu. Menarik banget. Ternyata faktor keluarga juga penting dalam pengambilan keputusan untuk jurusan ya. Sampai akhirnya mikir ke sana. Tapi bukan dipaksa kan ya? Enggak, sama sekali enggak. Terchallenge untuk self improvement sih. Ini juga penting sih buat teman-teman. Jadi jangan terlalu fokus sama strength kita, tapi how we can improve. Tapi ukur juga ya, kira-kira dengan improvement itu bisa gak sih kita jalaninnya sampai tuntas, bertanggung jawab atas pilihannya. Betul. Wah, keren-keren banget dan ternyata dua-duanya mantan anak IPA. Saya cuma seminggu di IPA loh. Kan pindah. Jadi saya gak sempet ngerasain. Kirain satu semester. Enggak. Karena kalau dulu zaman saya sekolah itu ada masa percobaan namanya. Masa percobaan selama 2 minggu. Itu masih boleh request untuk dipindah. Jadi asalkan yang di request itu ada teman untuk gantian, untuk ditukar. Dan ketemu waktu itu ya teman tukeran? Pasti banyak anak IPS yang mau masuk ke IPA karena orang tuanya kan sebenarnya anaknya untuk masuk ke IPA. Ya kan? Jadi dengan sangat mudah saya untuk menemukan siapa yang mau masuk ke IPA gantian sama saya. Gitu. Cuman menarik deh tadi Kak Kiki ini kan dulu penjurusannya konsentrasinya lebih ke audit ya. Iya betul. Kalau saya justru dulu lebih ke teks. Walaupun awal karir saya sebagai auditor. Ketuker Betul. Saya juga dulu milih teks karena saya pikir teks yang lebih gampang.
Saya mau semuanya gampang, saya biar cepet lulus, habis itu kerja udah. Iya. Oke. Nah, ini ada audit, ada tax. Jadi tadi ada apa aja Kak? Audit, tax, satu lagi. Manajemen ya kalau nggak salah Kak Eri ya. Kalau di kebetulan kalau saya kan di Untar itu kalau saat di Fakultas Ekonomi itu kebagi dua. Fakultas Ekonomi itu kebagi dua, yang satunya itu akuntansi, satu udah manajemen. Nah, di akuntansi sendiri pada saat nanti di semester akhir itu kan ada penjurusan. Itu penjurusannya ada pajak dan audit. Dua ini aja. Betul. Oh, kalau di aku BINUS itu aku ingat satu lagi adalah pasar modal waktu itu. Oh iya benar-benar. Sama-sama. Iya, Di saya juga ada pasar modal. Ada tiga. Tiga berarti. Iya. Oke. Dan ternyata mengambil audit dan tax. Iya. Oke, nah sekarang kan berarti switching nih. Kerjaannya menjadi tax, kerjaannya menjadi audit. Aku pernah di audit juga sih sebenarnya. Walaupun awal-awal di audit Iya. Ada perbedaan yang cukup strong gak sih di antara keduanya ini? Atau sebenarnya ya basically harus tahu semua aja? Kalau basically sih emang harus tahu semua. Cuman kan itu penjurusan itu lebih ke nanti pada saat kita untuk menyusun apa ya satu namanya skripsi. Betul. Menyusun skripsi. Gitu aja sih paling. Iya, kalau dari aku juga similar sih sama Kak Eri. Jadi intinya pelajarin aja semuanya. Karena nanti pada saat kita masuk ke dunia profesional, itu opportunity tuh banyak banget gitu Kak Yosi. Sebenarnya ya di dalam satu company, dan saya believe banget untuk company yang manajemennya bagus seperti mungkin Kak Eri dan company-company saya juga, itu mereka sangat melihat namanya talent. Jadi kalau kita menguasai semuanya, makanya tadi saya bilang jangan terlalu spesifik dan jangan fokus sama strength kita aja, tapi how we improve. Karena biar bisa menangkap opportunity itu sih. Kayak singkat cerita, ini cerita aku pribadi, aku itu berangkat jadi auditor. To be honest, di first place aku mau lulus itu aku nggak mau jadi auditor. Tapi ya dengan izin Allah ternyata aku dikasih kesempatan kerja di salah satu Big Four. Nah di Big Four itu aku belajar bener-bener banyak banget hal. Dan aku terjun ke dunia, aku dulu kerja di DHL, di logistik. Di situ juga aku belajar apa aja Kak, bener-bener kayak controller aku belajar, terus udah gitu apa ya, kayak accounting, record to report, order to cash, semua aku pelajarin. Dan alhamdulillah memang DHL itu salah satu company yang sangat memfasilitasi sih untuk karyawan yang mau belajar, mau growing bersama kayak gitu. Dan alhamdulillah aku jadi bisa promote sampai akhirnya aku ada di posisi sekarang. Aku walaupun udah pindah company, aku tetap bisa berkontribusi atau meninggalkan legacy yang baik gitu sih. Wow, inspiring sekali. Terima kasih ceritanya ya. Aku kayak ngelihat Kak Kiki ini memang ternyata tidak membatasi diri kamu pada satu hal aja, tapi emang benar-benar bisa belajar ke semua, sehingga at the end ketika kamu ada di posisi sekarang sebagai leader di company kamu saat ini, kamu bisa akhirnya making decision-nya lebih gampang karena kamu udah tahu ini hubungannya apa di antara semuanya ini gitu. Benar. Oke, itu insight yang bagus banget. Jadi again jangan batasi diri. Keep learning, having a growth mindset. Yes. Nah, kalau Kak Eri gimana Kak kalau di kerjaan dari awal pertama kali lulus kemudian sampai di posisi saat ini? Oke, jadi dulu sebelum lulus itu sebenarnya saya itu sebenarnya dulu bisa lulus 7 semester. Cuman sengaja di semester terakhir itu saya sisakan hanya skripsi karena saya nggak mau ngoyo di semester 7. Gitu. Jadi saya pada saat semester 8 itu saya hanya mengerjakan skripsi plus magang supaya saya bisa magang. Nah, kebetulan dulu saya magang di kantor dekan saya di KAP juga, kantor angkutan publik, di tempatnya mantan dekan saya. Disitulah saya magang. Kebetulan saya dulu ditempatin di multinational company, baru pertama kali itu kan saya ngerasain kerja. Kantor keren ya, gedungnya tinggi-tinggi gitu kan. Wanginya juga wangi-wangi bener lah. Ini kayaknya kok nggak ada wangi kayak gini, mau saya beli di Indomaret kok nggak ada ya gitu kan. Itu norak banget deh pokoknya dulu awal-awal kerja. Nah di situ kerja sebagai ya junior auditor ya namanya, paling disuruh vouching doang gitu. Cuman ya udah kalau dari saya sih apapun pekerjaan yang dikasih oleh atasan lakukan dengan sebaik mungkin, seprofesional mungkin. Walaupun cuman disuruh vouching, jangan pernah sampai vouching pun salah gitu. Vouching itu apa Kak? Vouching itu kita tuh meriksa dokumen antara dokumen fisik dengan yang dicatat sama atau tidak.
Oh. Nah begitu ya. Jadi dokumen fisiknya seperti ini, benar nggak yang dicatat oleh akunting dari si klien tersebut gitu. Nah kita mengauditnya hanya sebatas itu saja dulu saya pas selama 6 bulan internship. Nah kemudian pada saat lulus ditawarin lah itu mau lanjut di situ apa tidak. Saya bilang saya nggak mau lanjut. Kenapa? Karena pada saat saya kerja di KAP itu semacam gak ada istirahatnya. Saya minggu pun kadang disuruh masuk kalau lagi peak season. Karena kebetulan waktu lagi peak season minggu disuruh masuk dan waktu itu kebetulan kantor si klien ini kalau minggu itu AC-nya mati. Jadi benar-benar gerah banget rasanya. Karena dia kan di gedung di gedung. Jadi dia kalau misalnya harus sentral ya Mas ya. Betul, AC sentral. Dia kena cas per jamnya itu lumayan gede. Infonya sih seperti itu. Dari situ saya kapok tuh awal-awal kerja kan. Nggak mau kayak anak sekarang nggak work life balance gitu. Sosok kayak gitu. Terus saya menolak, saya coba cari kerja di tempat lain. Nah, saya cari kerja di tempat lain, dulu teman-teman saya udah dapat kerja tuh. Saya belum tuh sempat frustasi juga dulu. Kok udah pada dapat kerja ya, yang IPK-nya jauh di bawah. Saya kok udah pada kerja nih. Gimana nih gitu, udah mulai panik. Ya udah akhirnya dapat panggilan tuh dari kantor yang enggak terkenal pun akhirnya saya datengin. Pas saat saya datengin, udah interview sama pemiliknya baik banget sih menurut saya itu. Pemiliknya malah bilang gini, menurut saya kamu jangan kerja di sini karena untuk kapasitas kamu kayaknya kerja di sini nanti kamu nggak bisa berkembang, sayang karir kamu ke depan. Dia bilang seperti itu. Terus coba cari dulu, saya kasih waktu cari deh kamu sebulan apa 2 bulan, kalau nggak dapet lagi, kalau memang nggak dapet dan kamu mau kerja di sini saya persilahkan, kata pemiliknya seperti itu. Baik itu. Terus ya udah, terus saya cari, kebetulan dapet dulu di Agung Sedayu Group. Saya dapat di Agung Sedayu Group. Nah di sana saya masuk sebagai auditor. Nah dulu tuh sebenarnya sebelum masuk Agung Sedayu Group saya sempat ditawarin, maksudnya dipanggil interview, walaupun saya ngelamarnya sebagai accounting, rata-rata tuh mereka nawarin saya sebagai marketing. Saya juga heran nggak tahu kenapa. Sama Eri, sama banget. Kemampuan storytelling tadi kayaknya. Kayaknya. Kayak kita terlalu hayati part itu ya. Setiap kali itu kamu kayaknya cocoknya jadi marketing deh. Mau nggak jadi marketing? Tapi karena saya idealis ya. Karena baru lulus kuliah kan biasanya idealis banget ya. Enggak, saya mau menerapkan ilmu yang saya dapat gitu. Yang sudah susah payah kita perjuangkan. Iya, nggak mau, saya maunya jadi accounting atau audit gitu. Seolah-olah kalau udah jadi accounting atau audit tuh ya kepuasan tersendiri gitu. Nah cuman waktu itu juga agak pas saat ditawarin marketing saya tolak. Tapi saya juga sempat menyesal juga. Marketing ternyata duitnya banyak ya. Kalau bisa jualan. Cuman kalau accounting gini-gini aja nih gitu kan dulu. Terus ya udahlah. Akhirnya saya dapat di Agung Sedayu, itu saya sebagai auditor dulu. Nah auditor di Agung Sedayu saya nggak lama sih, paling sekitar 2 tahun. Terus saya dapat kerja di tempat lain, yaitu di Triputra Group waktu itu. Saya masuk sebagai MT di situ Mbak dulu. Iya, sebagai MT kebetulan waktu itu MT barengan saya itu ada 10 orang. 10 orang yang lulus tuh bareng saya tuh 4. Karena memang dulu pas MT zaman saya itu lumayan ketat. Jadi dalam 1 tahun itu ada 4 kali review oleh kita sebutnya kepala sekolah MT lah. Jadi di review, disuruh presentasi di depan 5 orang penguji gitu. Nah di situ kalau misalnya pas saat review pertama udah gagal, itu udah otomatis gugur. Nah kebetulan alhamdulillahnya saya lulus dan dengan menjadi best student waktu itu pada saat MT. Nah terus saya ditempatkan di Dharma Polymetal waktu itu. Nah ditempatkan di Dharma Polymetal itu saya dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 akhir itu saya internal audit, masih di internal audit. Nah kebetulan waktu itu di tahun 2021 diminta bantuan lah oleh division headnya accounting untuk coba bantu accounting. Nah, waktu itu masih ngerangkep 2 itu, audit dan accounting. Karena tahun 2021 itu Dharma Polymetal TBK di mana audit tidak boleh merangkap. Nah, saya waktu itu ditawarin mau tetap pegang audit atau accounting. Nah, di situ saya kayaknya accounting lebih menarik. Saya sudah bosen juga dengan audit ini gitu kan. Walaupun uangnya sedikit ya Mas ya. Ya udah saya akhirnya move to accounting. Nah di situ karena kenapa saya pilih accounting, sebenarnya di audit pun
mungkin kita bisa memberikan sumbangsi yang banyak buat perusahaan karena kan kita bisa tahu oh ini lemahnya di sini, lemahnya di sini gitu. Tapi accounting sepertinya lebih lebih deep aja bisa taunya. Kalau audit mungkin dulu saya tahu banyak problem tapi hanya kulit-kulitnya gitu. Nah, sedangkan di accounting saya tahu problem dan bisa lebih dalam lagi dan untuk benerinnya apa yang harus dibenerin dulu. Mana dulu yang akan menjadi prioritas gitu. Nah, di situ saya ngerasa saya bisa kasih sumbangsi yang lebih banyak nih buat perusahaan kalau saya di accounting. Gitu. That's why sampai sekarang saya masih di accounting dengan happy. That's important. Untuk mencintai dan happy sama kerjaan kita. Betul, benar banget. Tapi penasaran deh, ini pada expert terus pada happy sama pekerjaannya. Tapi dulu waktu belajar accounting selama 4 tahun ada nggak sih kendalanya yang dihadapi? Nah, atau mulus-mulus saya aja? Boleh, Kak Eri dulu. Aku lagi pasti mikir kalau kendala pasti ada ya belajar itu. Terutama kendala yang dialami anak kuliahan kalau orang tua kita nggak kunglu-kunglu banget pasti kan karena apalagi saya anak kosan dulu ya. Anak kosan, anak rantau gitu pasti kendala pertama itu untuk di masalah uang lah udah pasti. Karena apa zaman dulu tuh nggak kayak sekarang. Kita gampang di internet semuanya ada. Zaman dulu itu bahkan untuk ke internet kita harus ke warnet dulu. Ya kan, ke warnet dulu. Nah, itu kalau nggak ada duit kan juga agak susah tuh. Nah, itu kendala pertama. Sehingga kita untuk bisa mendapatkan referensi yang bagus itu agak susah dulu zaman Cukup dulu. terbatas ya. Betul, cukup terbatas. Kalau kita mau ke perpus pun kan ada jam operasionalnya. Nggak bisa kita malam segala macam. Padahal jam operasional perpus kadang kan barengan dengan jam kita kuliah kan. Nah, itu kendala pertama. Terus yang kedua dulu karena awal-awal kuliah itu kan saya kebetulan rantau kan. Jadi masih kayak belum bisa menyesuaikan gitu dengan ada culture shock lah dengan kehidupan di Jakarta. Nah, itu sempat juga di awal-awal semester itu nilainya sempat jelek. Nah, itu sempat ngedrop. Nah, yang paling penting nih buat adik-adik, kalau misalnya IPK kita pernah jelek, jangan langsung ngedrop terus jadi kayak apatis, ya udahlah biarin gitu. Tapi harus gimana caranya kita bangkit gitu. Saya dari dulu nggak pernah mau merendahkan nilai saya sendiri. Jadi kalau saya dapat nilai jelek, gimana caranya harus bagus. Apa yang harus saya perbaiki? Nah, kita mungkin adik-adik harus punya mentality itu sih, gitu. Jadi jangan menyerah dengan keadaan. Ya. Gitu. Dan jangan menjadikan kegagalan itu sebagai final answer for you. Yes. Oh, berarti aku nggak cocok accounting nih, nilaiku jelek. Ya udah habis itu langsung ganti jurusan lain, ya kan? Betul. Karena kan udah tahu nih punya goalnya apa, punya tujuannya apa, dan sebenarnya juga bisa memeasure diri sendiri tadi ya. Aku bisa kok sebenarnya. Ya, at the end bisa. Benar. Dan tadi yang saya bilang sempat culture shock itu kan karena teman-teman ini main terus nih ya, enak nih, asik kayaknya. Jadi ikut-ikut main, malah jadinya nilainya jelek gitu kan. Nah, di situ tuh jadi saya langsung mikir wah ini kayak gini terus nih kayaknya nggak bisa. Nggak bisa karena kan ingat tujuan kita kan belajar. Jadi kalau misalnya emang kita udah bisa menguasai main sih nggak apa-apa gitu, tapi ya tetap karena tujuan kita belajar itu yang harus utama, belum main gitu. Benar banget. Good insight, thank you Kak Eri. Kalau dari Kak Kiki gimana? Kalau dari aku sebagai orang yang tadi ya tidak suka berhitung awalnya gitu ya, pelajaran yang paling menurut aku tough itu adalah cost accounting atau akuntansi biaya bahasanya. Karena itu detail banget ya Kak Eri ya. Dan sampai sekarang aku masih inget dosenku itu sampai pernah ngomong gini ke aku, Rizky, kalau nggak suka, coba disuka-sukain. But it's not my answer. I think kayak gimana cara bikin kita suka gitu kan ya. Akhirnya teman-teman, apa yang saya lakukan adalah saya deketin gurunya. Jadi setiap selesai mata kuliah, karena saya yang mungkin nangkepnya nggak secepat teman-teman saya yang expert lainnya itu. Jadi setiap akuntansi biaya ini saya selalu datengin lagi gurunya ke ruang dosen. Saya tanya poin-poin yang saya nggak bisa atau mungkin saya nggak catch up waktu di kelas kayak gitu. Ini mungkin salah satu solusi ya. Jadi di balik struggle tadi sebenarnya ada kok solusi. It's not the final answer gitu. Jadi teman-teman harus cari caranya. Nah kalau saya
karena struggle-nya tadi akuntansi biaya, udah gimana ya caranya saya deketin aja dosennya, bukan buat minta nilai bagus, tapi biar saya dapat insight yang lebih bisa saya cerna gitu ya. Karena kan kalau dosen emang nggak bisa dong dia terlalu spesifik to that person gitu kan ya, karena muridnya banyak, mahasiswanya banyak gitu. Dan dosen saya itu namanya Bu Holly. Hai Bu Holly. Saya inget sekarang. Iya, dosen saya itu cukup practitioner juga. Jadi dia juga sharing juga sampai akhirnya saya dapat nilai itu tadinya 58 dari harusnya 100. Dengan saya merubah diri saya, legowo, embrace my weakness, and then saya cari solusinya. Ternyata saya bisa jadi 99 nilai. Sampai teman-teman saya yang lain kayak, gimana caranya sih anak odong-odong ini bisa berubah dari 58 jadi 99. Dan di situ saya melihat satu transformasi bahwa if we try to get an answer about our weakness, and then kita cari terus gimana caranya, kita bisa kok jadi lebih baik. Nah, sejak saat itu saya sangat amat menyukai yang namanya berhitung, accounting, dan cuan, karena sebagai wanita kita sangat bercuan. Dunia terlalu kejam katanya buat wanita yang tidak berpenghasilan. Tapi semangat buat mom to be realistis sebagai seorang accounting. Seperti itu sih Mbak. Jadi part tough-nya itu sih kalau aku. Oke, ini yang dinamakan usaha tidak mengkhianati hasil. Indeed. Mungkin saya sedikit nambahin, dulu juga kesulitan atau kendala saya di awal-awal kuliah, accounting itu kan dulu pas zaman saya SMA belajarnya pakai bahasa Indonesia. Sedangkan pas kuliah itu semua udah in English, padahal Inggrisnya accounting itu banyak istilah-istilah yang mungkin orang awam nggak ngerti. Iya, technical ya. Betul, Mas ya. technical. Kayak contohnya interest expense. Apa nih kok biaya ketertarikan apa ya? Kan kalau misalnya kita sebagai orang awam, biaya ketertarikan apa? Padahal itu ternyata biaya bunga. Nah, jadi karena banyak istilah-istilah baru itu juga biasanya menyulitkan kita gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang minat atau pengen masuk accounting, ada baiknya juga mulai pelajari istilah-istilah accounting itu gitu. Jadi pas saat masuk kuliah itu udah nggak kaget. Oh, account receivable itu apa? Mulai dari pengertian yang basic dulu lah gitu. Account payable apa? Interest expense itu apa? Dan lain sebagainya. Karena kalau nggak ya nanti takut kayak saya di awal-awal langsung jelek, di awal jelek gitu. Kaget, betul. Iya. Nah untungnya dulu untuk mengantisipasi itu saya kan mencari cara gimana. Pas saat saya coba belajar sendiri masih nggak berhasil juga. Saya kira masih kesulitan, saya masih kesulitan rencana gimana. Akhirnya ya kita harus coba berendah hati lah ya. Kita harus tahu kemampuan kita. Oh emang nggak bisa nih. Nah carilah teman yang kita kira-kira bisa kita belajar bareng, yang bisa ngajarin kita siapa. Nah waktu itu kebetulan dulu ada, saya masih ingat namanya sampai sekarang, Ci Lydia. Terima kasih Ci udah bantuin saya dulu. Halo Ci. Jadi dulu saya les sama Ci Lydia ini. Nah beliau ini dulu lulusan akuntansi tapi nggak mau kerja swasta. Karena dia lebih milih untuk ngelesin mahasiswa-mahasiswa. Nah pas saat saya hitung-hitung, oh ternyata emang lebih cuan ngelesin. Pantes dia milihnya itu gitu. Malah jadi tahu bisnis tetangga ya. Betul, karena kan contohnya dulu pas zaman saya lulus itu ya, let's say dulu itu kalau misalnya fresh grade itu paling gaji di Jakarta dulu itu masih 3 juta, paling tinggi 3,5 juta. Dia sekali ngelesin itu ada minimal satu grup 10 orang. 10 orang, satu orang itu bayarnya 300.000 sebulan. 300.000 sebulan. Dia dalam 1 bulan itu bisa ngajar sampai 10 grup. Berarti kan satu grup aja 3 juta kali 10 30. Betul. Makanya dia nggak mau. Cukup belum hitung-hitungannya nih. Latihan ya Dek. Gitu sih. Oke, ini menarik. Kerja juga jangan karena gengsi ya. Iya benar. Iya benar. Benar banget. Oke, ini insight-nya bagus banget ya dan very fun. Thank you udah sharing Kak. Di section terakhir ini kita mau denger dong dari Kak Eri, dari Kak Kiki. Ada nggak pesan-pesan terakhir buat adik-adik kita di SMA yang lagi pertimbangin, kayaknya Kak aku tertarik deh masuk jurusan akuntansi. Apa tuh pesannya Kak?
Carry, silakan. Saya dulu. Iya, silakan Kak. Oke, pesan-pesannya yang tadi ya, yang sempat saya singgung juga di depan bahwa kalau bisa mulai pelajarin istilah-istilah yang ada di accounting pertama. Terus yang kedua harus cintai dulu tuh yang accounting, namanya accounting harus dicintai kalau emang kita mau masuk ke situ. Terus yang ketiga yang paling penting menurut saya, nanti kalau memang sudah masuk ke dunia kerja, jangan percaya work life balance dulu di usia muda. Kita harus bekerja sekeras-kerasnya di usia muda gitu. Karena kita pada saat muda kan energi kita masih banyak ya. Jadi kalau kita sudah mendewakan work life balance di usia muda, takutnya pas saat tua kita nggak bisa work life balance. Gitu. Tuh. Jadi dibayarnya di depan ketika Betul. Justru pas saat muda itu sebisa mungkin kita tunjukkan performa yang terbaik gitu. Memberikan lebih dari yang diharapkan. Iya. Triputra DNA. Kak Kiki gimana Kak? Oke, kalau dari aku pertama tipsnya mungkin teman-teman harus ukur dulu. Kalian suka nggak sih atau berteman nggak sih sama yang namanya uncertainty ya? Karena kalau ketika kita ambil accounting dan ultimate goalnya emang bener mau tadi bekerja sebagai accountant, auditing atau economic lah ya related to that point, ya kalian harus tahu first things itu dulu. And then yang kedua adalah tadi setuju banget sama Kak Eri. Kalau emang udah apa sih accounting, pengen denger nih yang lebih accountant, bahasa-bahasa accounting gitu ya. Mungkin bisa mulai pelajarin, kalian buka idx.co.id, cari salah satu perusahaan yang going public gitu ya. Contoh Bank BCA, siapa sih yang gak kenal. Coba search BBCA, kalian download financial statementnya, belajar dulu dari situ. Itu ada net profit itu apa, tadi interest income tuh apa ya Mas. Pelajari cara bacanya dulu. Cara bacanya, istilah-istilahnya gitu ya. Sekarang juga ada chat GPT ya adik-adik. Di zaman kami gak ada ya Mas. Gak ada, betul. Ya dimana aku dan Kak Eri itu tidak ada. Nah jadi mulai dari step itu belajarin dulu. Terus kira-kira aduh pusing nih Kak Kiki aku kalau suruh belajar kayak gitu. Nah tadi balik lagi. Kita itu di accountant bukan kutu buku, bukan nerd. Kita juga kerja bukan berarti kita emang harus ngitung di luar kepala. No, kita punya calculator, kita punya alat bantu. So don't limit it yourself. Kayak tadi aku selalu punya pegangan hidup, unlimited yourself. Karena hidup itu punya banyak sekali opsi yang kalian harus bekali diri kalian. Tadi setuju juga sama Kak Eri, kita tuh jangan pilih-pilih kerjaan deh. Apa aja yang disuruh atau ditanggung jawab kita kerjakan dengan baik. Karena itu pasti Tuhan tuh punya cara ya untuk kita itu punya kendaraan hingga mencapai ke ultimate goal kita. So please unlimited yourself. Dan semua masalah yang akan kalian hadapi di dunia perkuliahan itu tidak serumit nanti pada saat professional life. Iya, itu sih. Iya kan? Iya kan? Karena professional life is just simply kalian pakai logic dan academic expertise kalian itu akan menunjang itu justru. Jadi bukan expertise akademik terus yang penunjangnya yang lain gitu. Sebenarnya enggak sih. Kayak tadi karena at the end goal dari seorang accountant, auditor atau apapun itu yang berkutat sama financial statement adalah how we can communicate. Gimana angka itu bisa bunyi? Apa sih maksudnya angka-angka ini? Sama seperti kalian ketika baca financial statement pertama kali. Iya kan? Apa sih? Terus kenapa gitu kan ya? Gitu sih. Jadi ya menurut saya teman-teman harus punya keyakinan dulu dan punya rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan apapun yang kalian mulai. Jangan pernah memulai sesuatu yang kalian gak pernah bisa akhirin. Gitu. Wah, cakep. Tangan dulu. Keren banget sih. So, teman-teman lihat ya, ini kakak-kakak berdua ini accountant tapi mereka asik kan? Jadi nggak nerd nih Kak. Asik banget ngobrol sama Kak Kiki. Satu lagi. Oh, ada lagi. Nanti saat kuliah perbanyaklah channel. Perbanyak temen. Karena sebagus apapun nilai kuliah kita, kalau misalnya kita tidak bisa membangun networking yang bagus dengan lingkungan sekitar itu very bad. Setuju. Benar-benar. Jadi kalau nanti misalkan teman-teman ambil jurusan ekonomi udah diterima, mainlah sama
teman-teman di Markom ya, di DKV, dimanapun itu berada. Karena ya kita nggak ada yang tahu ya. Life is very magical sih menurut aku. Anak DKV bisa besok jadi banker, ya kan kayak gitu-gitu. Jadi ya channel is also important. Yep. Betul. Wah, thank you banget buat hari ini, buat semua insight-nya. Aku yakin kalian bisa banyak belajar dari Kak Eri dan Kak Kiki hari ini. Dan see you guys in the next podcast. Bye.